Kayaknya kita sepakat deh bahwa kemajuan peradaban kita hari ini merupakan akumulasi dari semua catatan atau semua manuskrip dari masa ke masa. Tapi, apakah semua itu berjalan dengan baik-baik saja? Karena jika memang peradaban dunia berkembang sesuai dengan akumulasi ilmu pengetahuan yang terus direproduksi, maka barangkali kemajuan peradaban dunia sudah melebihi dari yang hari ini. Mengapa bisa begitu? Seperti di konten sebelumnya yang udah kita bahas bahwa sepanjang sejarah eksisnya peradaban tulis-menulis umat manusia, itu juga beriringan dengan penghancuran catatan atau penghancuran buku dari masa ke masa. Kembali di segmen Berandai-andai, sebuah konten yang ditujukan untuk berpikir lebih ribet. Dalam catatannya, perpustakaan-perpustakaan di dunia telah mengalami penghancuran dengan berbagai macam ceritanya. Banyak yang mencatat bahwa perpustakaan Alexandria lah yang cukup menyimpan banyak catatan-catatan atau manuskrip tentang perkembangan dunia yang kemudian itu hancur seiring dengan kehancuran kerajaannya. Dan berbicara Alexandria, ada satu hal yang menurut saya cukup menarik, ialah tata kelolanya. Jadi di sana itu mewajibkan bagi orang yang datang atau orang yang ingin datang masuk ke perpustakaan Alexandria itu diwajibkan untuk menyerahkan sebuah karya untuk kemudian disalin oleh petugas-petugas perpustakaan di Alexandria. Kemudian di Alexandria juga ada seorang yang bernama Eratosthenes. Ia merupakan kepala perpustakaan, pecinta kajian sastra dan ilmiah. Nah, si Eratosthenes ini pernah mengukur panjang lingkar bumi, bahwa menurutnya pada saat itu panjang lingkar bumi berkisar sekitar 252.000 stadia atau sekitar 39.690 km. Nah, temuan ilmuwan di masa kekinian atau di masa modern ini itu mengatakan bahwa panjang lingkar bumi berkisar sekitar 40.067,96 km. Artinya, temuan di masa itu sudah hampir seakurat temuan di masa sekarang. Namun sayangnya, Alexandria hancur berkeping-keping dan menyisakan kisah sedih bagi orang yang mengerti tentangnya. Hipotesa atau pendapat tentang kehancuran Alexandria ini pertama kali disinyalir bahwa kelompok muslimlah yang bertanggung jawab atas kehancuran Alexandria. Hal itu ditelusuri dari inventarisir kerajaan Alexandria yang pada saat itu sempat berperang melawan kelompok muslim. Namun pendapat tersebut dianggap lemah karena menurut Edward Gibbon, di dunia muslim lebih sering ditemui mereka yang melestarikan buku, bukan menghancurkannya. Ini seiring dengan wahyu pertama yang diturunkan kepada umat Islam ya, kalau di kepercayaan Islam, yaitu tentang membaca. Sehingga dari sana, hipotesa atau pendapat-pendapat lain itu bermunculan. Pendapat pertama, yang mengatakan bahwa kehancuran Alexandria itu disebabkan oleh penyerangan Romawi. Kemudian, pendapat kedua bahwa kehancuran Alexandria disebabkan oleh bencana alam, yaitu gempa bumi. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa perpustakaan Alexandria itu ditelantarkan dengan sendirinya. Akhirnya ya hancur dengan sendirinya juga. Tapi pada intinya, Alexandria hancur dan tidak tersisa. Bahkan ya misalnya kita lihat sejarah penghancuran atau pembakaran manuskrip-manuskrip, buku-buku itu bukan hanya terjadi di Alexandria, tapi juga itu sudah terjadi bahkan sejak Sumeria kuno. Termasuk misalnya pada masa kemasan Islam, kemudian pada masa era Yunani kuno, di mana semua itu juga kerap mengalami nasib yang sama, yaitu nasib dihancurkan atau mengalami penghancuran. Selain itu, ada juga satu tragedi yang menurut saya cukup membekas di ingatan saya, di mana ketika Baghdad diluluhlantakkan oleh tentara Mongol. Yang mana menurut saya ini salah satu sejarah penghancuran buku yang cukup tragis, di mana kita dipertontonkan oleh cerita tentang naskah-naskah yang dibawa ke sungai Tigris untuk dihancurkan dan dilempar ke sungai agar tintanya bercampur dengan darah. Kira-kira apa yang terjadi hari ini merupakan konsekuensi dari apa yang dilakukan di masa lalu. Karena garis tebal yang ingin dibahas pada konten ini adalah terkait dengan bagaimana keadaan dunia jika memang tidak ada buku-buku yang hancur, tidak ada buku-buku yang terbakar, maka mungkin reproduksi ilmu pengetahuan mencapai titik yang lebih optimal atau lebih maju dari hari ini. Misalnya, jika kita lihat term pada hari ini yang mengacu pada megahnya kemajuan artificial intelligence,
Hal itu saja, menurut hemat saya itu sudah revolusionernya bukan main gitu. Dan dari yang kita lihat tentang tahapan kemajuan peradaban, muaranya adalah mengefisiensikan pekerjaan manusia untuk lebih cepat, lebih efisien, lebih akurat, dan lebih-lebih semuanya. Tapi, apakah saat ini sudah berada di fase puncaknya? Saya kira, mungkin penonton budiman juga sepakat, jawabannya adalah belum. Apalagi pada kenyataannya masih banyak perusahaan-perusahaan pengembangan yang terus memutakhirkan temuannya. Kita ambil contoh misalnya Google, salah satu tools yang mungkin bagi sebagian orang seperti saya, menggunakannya setiap hari untuk membantu beberapa pekerjaan yang kita lakukan. Itu saja, selalu melakukan perubahan kemajuan yang sangat-sangat signifikan. Kemudian, kemunculan OpenAI juga menjadi salah satu yang bisa dikatakan memberikan atmosfer kompetitif yang cukup signifikan, memberi warna baru dan lain sebagainya. Mungkin pada tahapan yang lebih lanjut, kemajuan teknologi setelah ini misalnya adalah nanoteknologi. Ya memang saya bukan orang STEM ya, jadi referensi saya itu mengacu pada salah satu film yang berjudul Transcendence tahun 2014. Di mana pada film tersebut digambarkan kemajuan teknologi itu sangat-sangat membantu manusia. Bahkan sampai menggambarkan seolah-olah itu unlimited power gitu. Kekuatannya itu sangat-sangat tidak terbatas. Ya tapi itu sedikit gambaran saja dari film gitu ya. Tapi bukankah begitu? Kemajuan hari ini itu biasanya udah ada filmnya dulu nih, baru nanti ada realitanya. Dan intinya kita sudah banyak sekali melihat gambaran tentang kemajuan teknologi yang terus dimutakhirkan. Selain gambaran tentang kemajuan teknologi yang berupa tools tadi ya, atau alat bantu tadi untuk membantu pekerjaan manusia, mungkin kita juga dapat melihat kemajuan teknologi dalam konteks yang lebih umum, misalnya konteks kehidupan bernegara atau berbangsa gitu. Artinya, apakah mungkin konsep negara bangsa di masa yang akan datang itu masih tetap relevan? Mengingat dengan kemajuan teknologi, berbagai batas-batasan antar umat manusia itu sudah tidak lagi menjadi masalah gitu. Ya, otomatis birokrasi pun sudah tidak dibutuhkan. Dan yang seperti kita tahu ya, apalagi di Indonesia ini, birokrasi itu kan kerap kali menghambat pekerjaan manusia gitu. Kayaknya kita juga belum lama dengar ada satu proyek mercusuar dari pemerintah Indonesia yang agaknya terhambat oleh birokrasinya itu sendiri. Saya lupa namanya, tapi inisialnya adalah IKN, Ibu Kota Nauru. Tapi kembali, melihat kemungkinan kemajuan peradaban dengan tidak adanya catatan yang hilang di dunia ini, maka mungkin peradaban kita sudah mencapai titik kulminasinya. Walaupun mungkin kita juga akan sepakat ya, berbicara titik kulminasi atau titik puncaknya itu agaknya relatif jika konteksnya peradaban. Misalnya begini, berbicara peradaban Romawi kuno, di masa lalu yaitu sudah dianggap sesuatu yang sangat maju. Kemudian Islam dengan Golden Age-nya, kemudian misalnya Yunani klasik dengan para pemikirnya dan lain sebagainya. Artinya, mungkin hari ini juga sudah dikatakan sebagai puncak peradaban begitu. Akan tetapi, semua peradaban-peradaban itu akhirnya hancur juga. Dan mungkin ini seiring dengan akhirnya pergerakan dunia itu bergeser kepada sistem negara bangsa tadi yang sempat kita singgung di awal ya. Ada satu kutipan yang mungkin dapat menggambarkan bagaimana peradaban besar dari Arnold Toynbee yang mengatakan bahwa peradaban besar tidak dibunuh, mereka mencabut nyawanya sendiri. Sampai di sini, agaknya kita menemui dua terma sekaligus. Yang pertama, berbicara mengenai kemajuan peradaban, artinya kecanggihan teknologinya, alat-alat yang dapat membantu pekerjaan umat manusia. Kemudian, terma kedua yang juga tidak boleh kita lupakan atau kita abaikan, seiring dengan kemajuan teknologi, justru membuat kemungkinan akan hilangnya itu sangat-sangat mungkin terjadi. Bukankah Einstein mengingatkan bahwa saya tidak tahu senjata apa yang digunakan pada Perang Dunia Ketiga, akan tetapi pada Perang Dunia Keempat akan menggunakan tongkat dan batu. Apa yang dikatakan oleh Einstein ini agaknya tetap kontekstual ya di hari ini. Karena jika kita lihat peradaban kuno yang runtuh, itu garis besarnya adalah karena ketidaksiapan manusianya dalam menghadapi ancaman yang baru. Dalam konteks hari ini, let's say salah satu yang menjadi penyebab hancurnya peradaban atau runtuhnya peradaban ialah degradasi lingkungan atau perubahan iklim. Yang mana hal itu lebih mulai terlihat nyata lagi di masa sekarang. Namun mungkin ke depannya alat peredam degradasi lingkungan atau berbagai hal yang mampu menghalau kemungkinan perubahan iklim itu terjadi di masa yang akan datang mungkin akan ditemukan. Akan tetapi, kemajuan peradaban itu rupanya seperti menaiki anak tangga. Semakin tinggi anak tangga yang kita pijak, maka semakin fatal jika kita terjatuh.
Mungkin akan menarik jika kita melihat bagaimana proses runtuhnya sebuah peradaban besar untuk membaca kemungkinan atau membaca potensi apakah peradaban kita hari ini akan mengalami hal yang sama. Namun, saya tidak terlalu dapat membayangkan bagaimana kemudian semua catatan di dunia ini berjalan aman-aman saja. Mereka baik-baik saja, terhindar dari ancaman pemusnahannya. Sebab, berpikir bahwa mungkin peradaban kita akan kembali ke titik nol lebih cepat, karena kemajuan membawa banyak perubahan, dan perubahan akan membawa arah baru bagi sebuah peradaban, maka saya khawatir itu akan menentang doktrin apokaliptis tentang kehancuran dunia. Selain itu, gambaran di atas merupakan sebuah gambaran apa yang sudah kita ketahui saja. Barangkali di masa yang akan datang, ada sesuatu yang lebih besar lagi dan lagi yang akan datang kepada kita. Maka, berbicara tentang kemajuan peradaban dengan landasan tidak adanya catatan yang hilang atau rusak barang sedikit pun, membawa kita pada satu asumsi bahwa peradaban hari ini mungkin sudah lebih advance adanya. Sampai di situ, saya kira kita sama-sama sepakat. Tapi, terkait bagaimana kemungkinannya, itu yang hanya bisa kita andai-andaikan dalam berandai-andai. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir.